Halo teman-teman, kita jumpa kembali ya di channel ini. Salam sukses dan salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu teman-teman. Amin. Oke teman-teman, video kali ini saya bahas lagi mengenai kopling ya untuk mobil manual. Jadi ada beberapa hal yang mau saya jelaskan di sini terkait dengan permasalahan pada kopling ya. Nah teman-teman langsung aja. Di sini ada flywheel ya teman-teman, atau roda gila atau gigi gendeng. Nah, kemudian di sini ada kanvas kopling. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini permukaannya ini yang nanti ketemu dengan si kanvas kopling ya. Ini pastikan harus rata ya, teman-teman. Nah, ini nih yang sering buat mobil kita getar di sini nih. Pas kopling tanggung, lepas kopling separo tanggung gitu ya, itu getar sampai ke bodi-bodi ya. Ini yang jadi masalah kalau sini gelombang ya. Itu gara-gara kanvas kopling yang lama sudah sampai kena paku habis ya teman-teman, itu masalahnya tuh. Nah itu kalau misalnya mobil sampai ini ya, sampai getar, sekalian cek juga ini sih bagian dekrup atau mataharinya. Kalau terpasang kira-kira seperti ini susunannya teman-teman ya. Jadi ada roda gila, kanvas kopling, dan ada dekrup ya atau matahari. Bagian tengah itu ada diafragma ya, per itu ya. Kemudian ini ada kelaharnya, coba lihat ya. Nah ini nih kalau misalnya terpasang ada garpu ya, nanti nempelnya di transmisi ya bagian depan. Nanti dia kerja itu maju ya, saat kita menekan kopling ini maju sambil berputar, menekan bagian diafragma ini ya pada matahari. Nah ini kalau misalnya teman-teman menyetel kopling terlalu tinggi ya, ini pasti menempel terus ya, itu nggak boleh teman-teman, karena deklahar ini tugasnya hanya saat injak kopling maju berputar, setelah lepas kopling dia tidak boleh menempel ya. Maka itu kaki kiri kita tidak boleh gantung di kopling saat mobil jalan. Sudah posisi jalan normal harus lepas kaki kiri kita. Nah ini yang sering bunyi teman-teman nih, kalau kita injak kopling ada suara krrrr, lepas kopling hilang. Injak lagi bunyi gitu ya, krrrr, kasar gitu, suara kasar gitu ya, atau berisik saat ngopling ya. Nah ini masalahnya teman-teman, coba kita dengar ya. Nah gitu ya. Nah jadi yang menimbulkan suara kasar pada saat kita ngopling itu dari sini teman-teman. Nah ini yang mesti dipahami ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton saat ini masih awam, atau teman-teman lagi ngalamin masalah sama ya, nginjak kopling bunyi, ini penyebabnya. Jadi menekan kopling bunyi ini, lepas kopling hilang ya. Ada juga yang nginjak kopling suara hilang, itu beda. Nanti saya akan bahas di video-video berikutnya. Nah itulah gejala-gejala kerusakan pada deklahar ya. Jadi teman-teman harus mengerti ya, bahwa kita juga sebagai pemilik mobil jangan memberikan mobil, atau misalnya ada yang mau pakai mobil kita kasih tahu ya, dia udah biasa bawa mobil manual atau belum. Kalau enggak itu bisa merusak nanti bagian sistem koplingnya. Nah kurang lebih seperti ini dia teman-teman. Nah kalau udah terpasang semua ya, begini kira-kira itu kan terhubung dengan bagian diafragma ya, bagian per pada matahari atau dekrup. Nah ini ya, kemudian pada saat kita ngopling dia maju sambil berputar. Jadi pastikan penyetelan kopling teman-teman ya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tinggi itu dia nempel terus. Sedangkan dia boleh menempel pada saat ngopling aja. Saat pedal kopling ditekan, deklahar maju, diafragma mendorong, kanvas kopling prei, maka gigi bisa pindah. Itu teman-teman ya. Jadi kalau di sini sudah terjadi kerusakan atau sudah mulai bunyi, teman-teman mobil teman-teman ya mulai bunyi, ada bunyi pada saat ngopling ya, sebaiknya saya sarankan cepat diganti saja dan pakai yang original part. Karena kenapa, kalau dibiarkan nanti lama-lama bagian diafragma ini akan rusak dan gigi tidak bisa pindah ya. Jadi sebelum kerusakannya bertambah parah, kalau sudah mulai ada gejala bunyi, segera dilakukan pengecekan dan penggantian ya, spare part yang baru. Dan sekalian juga mengecek semua ya, apakah itu matahari, kanvas kopling, kemudian bagian flywheel yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu dicek semua. Karena kalau kita nurunin kopling itu biasanya loh bengkel-bengkel itu menyarankan mengganti namanya kopling set ya, satu set diganti semua teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah saat kita neken tuh dia kan kadang-kadang terasa agak goyang gitu, bisa di pedal ya.
Misalnya kita contoh nih agak goyang-goyang di pedal si kopling itu. Nah, di bagian sini itu tetap sama pengaruhnya pada daklahar dan bagian diafragma yang sudah tidak rata. Nah, ini edukasi aja buat teman-teman sebagai pemilik mobil manual, supaya teman-teman mengerti ya, sedikit banyaknya kita paham lah sistem cara kerja kopling. Maksudnya apa? Supaya kita tahu menggunakan mobil kopling yang baik benar, terlebih pas di tanjakan ya, supaya apa tujuannya, kopling mobil kita bisa awet. Jangan nanti ada kasus baru diganti berapa lama kok udah rusak lagi. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian pemilihan kanvas kopling ya, ini juga penting ya. Itu bagian tengah ada per-per, kalau sudah kendor itu mesti diganti, kalau enggak juga akan menimbulkan getar. Kemudian bagian sini dicek ya, jangan sampai nanti udah kena paku. Nah, udah pernah kena paku tuh pasti akan merusak bagian flywheel dan matahari atau the group. Itu akan menimbulkan goresan pada permukaan matahari dan the group, sehingga itu lama-lama akan membuat kerusakan ya. Nanti ujung-ujungnya mobil akan jadi tidak enak saat gigi dimasukin, lepas kopling tanggung bergetar, kadang di kecepatan tinggi juga agak ada getar. Nah, ini pengaruh dari sistem kopling. Nah, teman-teman, jadi begitu aja ya, sedikit kita berbagi informasi. Video ini tujuannya untuk edukasi buat teman-teman semuanya. Semoga manfaat teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini terus. Nanti kita jumpa lagi teman-teman di video berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan ikuti terus video di channel YouTube saya. Kita akan terus berbagi hal-hal yang positif, hal-hal yang edukasi. Oke teman-teman, demikian saja video kali ini. Sampai jumpa lagi dan salam otomotif teman-teman. God bless you. Bye.